Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sani, kelas MHU 2B dengan NIM 121400775. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS filsafat dakwah. Yang pertama adalah tentang pohon ilmu. Bisa kita lihat di pohon itu ada akar, batang, dan buah. Akar ibarat iman, semakin dalam akarnya maka semakin kuat pula pohon itu. Akar ibarat akidah, tauhid, dalam kurung iman, yang tertanam di dalam lubuk hati seorang mukmin. Dan batang ibarat amal atau Islam, pohon yang dahannya kuat seperti seorang mukmin yang taat akan syariat Islam. Yang terakhir buah. Buah ibarat akhlakul karimah. Pohon yang baik pasti akan berbuah banyak dan enak. Perempuan mukmin yang akidah dan syariatnya kuat maka berubah menjadi akhlaknya yang mulia. Sumber dakwah ada 4, yaitu pertama 1 Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Pesan dakwah ada 3. Yang pertama, seluruhnya lengkap dalam sistem dakwah Islam karena menunjukkan aktivitas komunikasi. Yang kedua, pesan dakwah diatur dengan berbagai kaidah dalam kurung aqaid al-dakwah karena proses komunikasi dari pesan dakwah memiliki tujuan khusus, yaitu kebaikan menurut Islam. Yang ketiga, pesan dakwah disampaikan pada seluruh aspek kehidupan melalui tema utama yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sendi hikmah ada 3. Yang pertama adalah sabar. Ketika kita berdakwah, sabar adalah hal yang penting yang harus kita miliki. Karena ketika kita berdakwah, pasti banyak ujian yang menimpa kita. Maka dari itu, kita harus memiliki sendi yang penting dalam dakwah bil hikmah, yaitu adalah sabar. Baiknya kita selaku pendakwah bisa atau mampu menghadapi objek dakwah yang beragam karakternya. Yang kedua, lisan. Sebagai seorang pendakwah, tentu kita harus memiliki ilmu untuk memperluas ajaran agama Islam. Ini karena masih banyak masyarakat yang belum paham dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dan ilmu agama untuk mengarahkan orang yang musyrik dan tersesat kembali kepada jalan Allah. Yang ketiga yaitu tidak tergesa-gesa. Sebagai pendakwah kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menyampaikan kepada jamaah. Harus disampaikan secara perlahan agar mereka paham apa yang kita sampaikan. Maka dari itu ketika berdakwah janganlah kita tergesa-gesa. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap seorang manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam ajaran agama Islam. Sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Yang kedua ada etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak. Mata kuliah filsafat dakwah jadi disiplin ilmu yang kemudian dijadikan satu yang kemudian punya irisan, dan kemudian Anda sebagai filsafat itu dipakai sebagai irisan analisis. Tentunya berpikir kita adalah berpikir sebagai filsafat. Ada objek-objek formal dari filsafat dakwah, tentunya ini adalah analisis. Bagaimana kemudian analogi memahami hakikat tersebut. Tujuan dakwah adalah bisa ada kebahagiaan dunia dan akhirat, bahwa dakwah tidak semata-mata mengurusi masalah akhirat saja, tetapi kemudian juga harus menjadi perhatian dari seorang dai. Sangat tepat ketika mengenai masalah kekuatan, bukannya semata-mata terkait dengan akhirat saja, tetapi kemudian mengurus pada hal yang sifatnya dunia, karena dunia adalah tatanannya.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.